Apa kabarnya Bu Emma hari ini? Ya, alhamdulillah baik. Ya, di musim ya penyakit seperti ini sebaiknya kita memang menjaga kesehatan Bu ya. Ya. Apalagi memang aktivitas kita di sekolah ini benar-benar membutuhkan energi. Baik Bu, kita kan nanti akan mengadakan observasi kelas. Nah, jadi sebelum mengadakan observasi kita berdiskusi dulu sebelum observasi ya, istilahnya itu pra-observasi lah gitu. Nah, tujuan dari pra-observasi ini adalah untuk melihat sejauh mana kira-kira persiapan Ibu nanti saat mengajar di kelas, dan juga mungkin ada yang Ibu butuhkan, misalnya syarat atau bantuan dari saya sebelum mengajar di kelas. Nah, bisa kita diskusikan di sini gitu. Dan tujuan dari observasi ini bukan untuk mencari yang namanya baik buruk gitu atau salah benar kita dalam mengajar, karena kan semua guru mempunyai strategi tersendiri untuk mengajar. Nah, jadi otomatis kita di sini tujuan dari observasi ini adalah untuk mencari kira-kira apa yang sudah baik kita lakukan dan apa yang belum kita laksanakan. Nah, jadi nanti dari situ bisa kita evaluasi dan dicari bagaimana tindak lanjutnya, solusinya seperti apa. Itu Bu ya. Iya. Baik, yang pertama saya ingin menanyakan dulu, nanti tujuan pembelajaran di kelas itu apa Bu? Materinya pada materi apa? Oh, materinya yang akan saya bahas itu di bab 2. Bab 2 itu membahas tentang 4 cabang iman. 4 cabang iman itu yang berisi tentang yang pertama memenuhi janji, yang kedua mensyukuri nikmat, yang ketiga memelihara lisan, dan yang keempat itu menutupi aib orang lain. Nah, tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan itu siswa dapat menganalisis cabang iman. Yang keempat cabang iman itu ya intinya tujuan pembelajaran yang saya lakukan itu siswa itu dapat menganalisis keempat cabang iman itu. Kalau model pembelajaran yang Ibu gunakan apa? Model yang pembelajaran yang saya gunakan model pembelajaran TGT. Tim Games Turnamen. Di situ saya di model pembelajaran TGT itu yang pertama saya menyajikan informasi pembelajaran, terus yang kedua saya mengamati materi ajar yang sudah diberikan guru, siswa mengamati materi pembelajaran yang saya berikan, terus yang ketiga guru dan siswa melakukan tanya jawab apa informasi yang anak-anak dapatkan setelah mengamati video. Atau saya menggunakan PPT Bu. Jadi setelah mereka mengamati PPT, saya menanyakan apa sih informasi yang mereka dapat setelah mengamati PPT. Yang keempat itu menggunakan guru menyampaikan informasi tentang materi. Saya menyampaikan dengan ceramah. Saya menyampaikan materi keempat cabang iman ini dengan menggunakan ceramah. Terus setelah saya sampaikan dengan ceramah, saya bentuk tim untuk games. Saya buat tim untuk melakukan games. Bagaimana di situ saya bisa mengukur tingkat pemahaman siswa itu sebatas mana. Ya, berarti ada kolaborasi siswa juga Bu ya? Iya. Oke, jadi itu tadi adalah rancangan pembelajarannya yang Ibu gunakan. Model pembelajarannya itu berarti berbasis game ya. TGT itu ya ada sedikit ceramah, boleh kita menggunakan ceramah tetap, tapi ini biasanya yang sering kita terlupa karena keasikan menjelaskan di kelas itu biasanya lebih banyak kita gitu. Jadi jangan lupa nanti pada saat observasi kalau bisa interaktifnya itu lebih terjalin dengan siswa, jadi tidak teacher center gitu, jadi lebih berpusat ke siswa, itu lebih baik. Oke, kira-kira kita akan melakukan observasi ini di kelas mana Bu? Oh, saya akan melakukan observasi ini di kelas 11.3 pada saat jam pertama. 2 jam pembelajaran. Berarti 90 menit ya? Ya, 90 menit.
Kira-kira nanti pada saat di kelas, Ibu ingin saya nilai itu ada tidak pada bagian mana gitu yang kira-kira benar-benar Ibu ingin ketahui, kemampuan Ibu itu sudah sampai mana gitu yang ingin saya amati gitu, Bu. Intinya saya itu kalau yang saya bingung ya, yang ingin saya tanyakan itu bagaimana penerapan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Nah, saya minta tolong diamati itu, saya itu sudah sesuai belum, sudah berdiferensiasi belum pembelajaran yang saya terapkan di kelas. Terus yang kedua itu yang saya masih yang ingin saya tanyakan itu bagaimana cara menarik minat siswa agar aktif dalam pembelajaran, karena mereka itu kadang ada yang mengantuk. Nah, itulah saya kadang tuh bingung kan bagaimana menumbuhkan minat siswa itu untuk pembelajaran, khususnya pelajaran TAI. Yang ketiga, cara memotivasi siswa agar siswa itu minat atau semangat belajar PAI. Oke, di sini sudah saya catat, berarti ada 3 hal spesifik ya Bu ya yang ingin Ibu saya amati. Yang pertama itu tentang strategi pembelajaran berdiferensiasi yang akan Ibu lakukan ya. Tuh, oke, kalau sejauh ini rencananya Ibu mau melakukan diferensiasi apa? Konten, produk, atau proses itu? Kalau yang sudah Ibu rancang? Kalau yang saya rancang itu proses. Ya. Ya, kemudian yang kedua itu pada minat belajar siswa gitu. Jadi bagaimana caranya supaya siswa itu berminat belajar, jadi bisa lebih aktif gitu ya setelah dalam pelajaran. Ya benar. Untuk masalah ini sebenarnya Ibu sudah tepat memilih adanya sistem game gitu ya. Selanjutnya juga ada kolaborasi antar siswa, berarti berkelompok ini Bu ya. Ya, berkelompok itu sebenarnya memang sudah langkah awal supaya siswa itu bisa lebih aktif bekerja gitu. Karena biasanya siswa itu lebih nyaman jika ada teman di sebelahnya gitu yang membantu. Ya. Oke, yang terakhir kemudian ada bagaimana caranya memotivasi siswa. Oke. Kalau sejauh ini kira-kira rencana Ibu bagaimana untuk memotivasi siswa ini? Memotivasi siswa untuk belajar. Ya, di kelas itu. Nanti Ibu akan seperti apa cara memotivasinya kalau yang sudah Ibu rencanakan? Oh, saya itu karena pelajaran PAI. Nah, jadi saya cara memotivasi siswa itu sebelum belajar itu saya tayangkan dulu kisah-kisah sahabat Nabi, kisah-kisah inspirasi yang berkaitan dengan pembelajaran. Itu biasanya saya lakukan sebelum pembelajaran. Tapi kadang mereka itu ya hari ini kita lakukan motivasi, biasanya kembali lagi kendor semangatnya untuk dalam belajar itu. Saya itu yang bingung itu bagaimana menerapkannya itu, intinya siswa itu setiap hari itu semangat untuk belajar. Jadi mereka itu Ibu Ira dengan cara saya tayangkan itu oke, semangat ya. Nah, nanti kalau ceritanya tidak menarik, misalnya kisah-kisahnya itu tidak, intinya tuh kurang menarik, mereka tuh kendor semangatnya, atau saya suruh amati aja video tanpa menayangkan itu bingung, kendor lagi semangat. Oke, memang sebenarnya motivasi ini sangat perlu ya Bu ya, apalagi untuk siswa-siswa di sekolah kita ini sebenarnya banyak sudah cerdas-cerdas mereka itu, hanya saja tadi motivasi memang. Nah, apalagi sebenarnya materi Ibu ini kan tentang iman gitu. Nah, tentang iman memang ini sebenarnya materi yang menarik gitu untuk anak-anak kita. Apalagi mereka ini di kelas 11 ini dulu waktu SMP-nya ada yang lulusan pesantren gitu. Nah, otomatis sebenarnya sudah mengenal gitu. Berarti pemahaman awalnya mungkin sudah banyak ya, sudah ada. Jadi tinggal bagaimana strateginya gitu. Mungkin Ibu bisa mencoba dari pendekatannya gitu ya, dari cara pendekatannya tadi untuk menayangkan video ya itu sudah bagus, menayangkan video memberi istilahnya itu gambaran nyata gitu ya, karena itu tentang Nabi, atau mungkin juga selain memberi videonya tentang kisah Nabi, sahabat Nabi,
bisa jadi mungkin ibu gunakan yang ada di sekitar mereka gitu. Nah mungkin di keluarga atau apa, nah mungkin itu bisa membuat mereka lebih paham gitu. Ya jadi nanti mereka akhirnya ya bisa lebih termotivasi gitu kalau melihat yang nyatanya. Kalau mau membayangkan sahabat Nabi kan mungkin mereka tidak terbayang gitu. Ya. Baik Bu, kira-kira sampai sini ada yang lagi yang mau Ibu sampaikan? Mungkin itu saja yang mas saya bingung. Ya, baik. Jadi nanti saya simpulkan dulu bahwa kita akan melakukan observasi di kelas 11.3 ya pada jam 1 dan 2 sekitar 90 menit atau 2 jam pelajaran. Kemudian yang akan menjadi penilaian tentunya selain indikator perilaku yang sudah kita pilih pada PMM gitu ya, ada tambahan lagi dari Ibu yaitu Ibu ingin diamati pada pembelajaran strategi pembelajaran pendiferensiasi, bagaimana cara meningkatkan minat dan keaktifan siswa dalam belajar dan bagaimana memotivasi agar siswa lebih semangat dalam belajar gitu. Baiklah, nanti hasil observasi ini Bu akan saya catat ya sedetail mungkin gitu. Sekali lagi kita bukan mencari salah benar atau baik buruknya Bu ya, mungkin kita mencari apa yang sudah baik dilakukan, apa yang belum, dan bagaimana nanti tindak lanjutnya. Nanti akan saya catat kemudian saya sampaikan di Ibu pada sesi pasca observasi gitu. Kira-kira kita bisa melakukan pasca observasinya kapan Bu Ibu inginnya setelah observasi? Mungkin kalau pasca observasinya kita bicarakan setelah ini aja Bu, setelah istirahat kedua. Terus kalau istirahat kedua kan kita sudah melaksanakan sholat zuhur, sudah makan siang, jadi intinya sudah lebih fresh gitu ya, tidak ada lagi yang bersemangat, tidak ada lagi pikiran. Ya kebetulan juga kita sama-sama tidak ada jam mengajar pada saat itu. Baiklah, nanti berarti pasca observasinya yaitu mungkin sekitar jam 1 ya, sekitar jam 1 setelah sholat zuhur ya. Nah, jadi Ibu bisa punya kesempatan untuk sholat dan makan siang. Baik Bu, jika tidak ada lagi yang ditanyakan, mungkin hanya itu. Semangat, semoga nanti berjalan dengan lancar Bu ya. amin. Ya, terima kasih Bu Emma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pembelajaran pada hari ini, setelah belajar untuk berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelas silakan memimpin. Siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
kelompok kalian presentasikan ke depan. Ya, apa sih gambar pertama, penjelasan apa, gambar kedua, penjelasan apa. Intinya kalian diskusikan, setelah didiskusikan kalian presentasikan ke depan. Oke? Paham? Nah, untuk kelompok 5, karena kelompok 5 belum memahami ya, gak usah dikasih contoh. Maksudnya kelompok 5 pahami saja, amati saja apa yang ada di 4 gambar ini dan jelaskan apa yang kalian amati. Gambar apa yang kalian amati, ya? Itu khusus kelompok 5. Oke? Paham ya? Kami langsung pada gambar tersebut menunjukkan dua orang yang sedang mengikat janji. Pengertiannya, salah satu bukti beriman seseorang yang memenuhi janji dan ia menjadi bagian dari akhlak terpuji yang seharusnya menghiasi pribadi orang setiap yang orang yang beriman. Contohnya, misal kita berjanji ya, ada adik kita nangis, kita janji ingin membelikan es krim. Nah, janji tersebut harus kita penuhi. Nah, jadi intinya kesimpulan materi pada hari ini ya, intinya kita sebagai orang yang beriman, sebagai makhluk hidup, sebagai manusia itu kita dianjurkan untuk senantiasa selalu yang pertama memenuhi janji, yang kedua mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah, yang ketiga selalu menjaga lisan, ya, yang keempat menutupi aib orang lain. Kalau kalian sudah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, keempat cabut iman ini, kalian termasuk orang yang beriman. Nah, apa yang kalian dapatkan setelah pelajaran ini berakhir? Nah, mendapatkan hikmah. Hikmah apa yang didapatkan? Mengetahui semua mengetahui siapa lagi? Iman. Ada berapa? Yang pertama memenuhi janji. Yang kedua yang ketiga yang keempat menutupi aib orang lain. Nah, jadi yang kalian pelajari hari ini ada 4 cabang iman. Ya, paham? Nah, mungkin itu saja yang Ibu sampaikan pada pelajaran hari ini ya. Nah, semoga apa yang kita pelajari hari ini ya bermanfaat baik untuk kita semua. Intinya apa yang kita pelajari hari ini semoga menjadi berkah dan bermanfaat untuk kalian. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan mempelajari bab 3 ya, bab 3 yang berjudul menghindari perkelahian pelajar minuman keras dan narkoba. Siapkan ya, minggu depan ya. Ya, Bu Emma, kita sudah melakukan observasi di kelas ya, berarti sesuai dengan kesepakatan kita akan melakukan yang namanya percakapan pasca observasi gitu. Dimana tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama melakukan refleksi gitu
khususnya Ibu pada proses pembelajaran yang telah Ibu laksanakan di kelas bersama siswa. Gitu. Dimana kemarin kan ada beberapa strategi pengembangan Bu ya yang ingin Ibu minta dinilai oleh saya gitu. Nah, jadi untuk awalnya ini Bu, pertama yang ingin saya tanyakan, kira-kira bagaimana sih Bu perasaan Ibu setelah melalui proses pembelajaran kemarin Bu bersama siswa? Saya sangat senang karena dengan adanya penilaian saya bisa mengukur kemampuan dan kekurangan saya di dalam menyampaikan materi ajar kepada siswa. Kalau dengan begitu saya bisa memperbaikinya, tahu oh ini yang kurang, ini yang harus saya perbaiki. Kalau dengan adanya penilaian saya bisa evaluasi diri Iya. untuk kedepannya, untuk lebih baik lagi. Ya benar, memang itu salah satu tujuan dari observasi kita Bu ya, bukan untuk mencari yang mana buruk, mana itu apa jeleknya gitu, tapi tujuannya ingin mengetahui sejauh mana perkembangan diri kita. Ya. Kalau menurut Ibu bagaimana Bu performa atau penampilan Ibu saat di kelas? Kalau menurut saya di kelas masih ada kurangnya. Kemarin kan kekurangannya saya Bu terlewatkan untuk menyampaikan kesepakatan kelas. Oh, iya, Seharusnya kan disampaikan setiap kita ngajar kan harus disampaikan. Saya lupa kemarin tuh terlewatkan. Ya benar sekali Terus yang disebutkan. karena kemarin siswa kan sudah ada yang keluar main, yang kita belum selesai, jadi kurang memanage waktunya. Mengelola waktunya, terus sama juga kemarin itu kekurangannya saya merefleksi diri. Nah, merefleksi. Biasanya kalau setelah menyampaikan materi kita kan refleksi apa yang mereka dapatkan pada hari ini. Nah, kemarin karena waktunya juga ini sudah mepet Bu, karena siswa juga sudah ada yang keluar main ya. Yang saya diobservasi itu kemarin kan waktunya kelewat Bu ya. Jadi siswa ini panik. Nah, siswa panik, pengen keluar, jadi saya juga gelabakan. Ikut panik gitu Ikut ya? panik juga. Jadi waktu observasi lupa menyampaikan refleksi diri. Ya, itu menurut Ibu Bu ya. Tapi kalau dari sisi positifnya menurut Ibu apa yang sudah berjalan dengan baik? Tercapai tidak strategi yang ingin Ibu kembangkan? Kalau menurut saya ada baiknya siswa itu kan kalau misalnya kita kasih media pembelajaran, mereka itu antusias. Biasanya kalau kita seperti dulu ya, kalau misalnya kita ngajar kan ceramah, metode ceramah saja yang disampaikan. Kalau sekarang kan kita bisa menyuruh siswa untuk mengamati gambar, memakai proyektor. Jadi siswa itu lebih tertarik, lebih semangat untuk belajar setiap harinya. Karena kan metode-metode yang kita ajarkan itu bervariasi, tidak monoton. Jadi siswa itu lebih semangat untuk belajar. Tinggal sekarang ini saya itu lebih mengembangkan diri bagaimana siswa ini setiap harinya itu harus semangat, harus belajar, harus semangat, harus aktif. Nah, tinggal menggali lagi keaktifan siswanya. Sudah aktif, tapi untuk menumbuhkannya setiap kita ngajar itu yang susah. Metodenya itu yang setiap hari kita terapkan. Biasanya Bu. Terus kalau kita makin media itu juga, mereka tuh ngedon juga, bosen juga kan kalau makin media itu terus. Dan Yasin 10. Berarti menurut Ibu sebenarnya sudah tercapai Bu ya. Salah satu strategi pengembangannya yaitu pembelajaran diferensiasi. Kemudian kemarin ada strategi meningkatkan minat dan keaktifan belajar murid, dan juga pada strategi meningkatkan motivasi siswa. Ada lagi Bu? Mungkin saja. Kalau begitu saya izin menyampaikan hasil observasi Bu ya, hasil observasi atau pengamatan saya di kelas itu.
seperti yang Ibu minta kemarin pada saat observasi, di mana ada 3 aspek pengembangan strategi yang ingin Ibu dinilai, yaitu ada strategi pembelajaran berdiferensiasi, Iya. strategi meningkatkan minat dan keaktifan murid dalam belajar, dan strategi Ibu dalam meningkatkan motivasi belajar murid pada saat di kelas ya proses pembelajaran. Iya. Jadi berdasarkan hasil observasi saya sebenarnya sudah cukup bagus ya pembelajaran yang Ibu laksanakan gitu. Pada saat proses pembelajaran berdiferensiasi, benar seperti yang Ibu katakan tadi, Ibu sudah menerapkan beragam materi ataupun media ya gitu. Jadi Ibu menyiapkan berbagai bahan ajar yang diberikan kepada siswa gitu, dan itu berhasil meningkatkan minat atau keaktifan peserta didik pada saat di kelas, yaitu terbukti pada saat siswa melakukan game gitu ya, mereka antusias gitu, bahkan berebut ingin maju ke depan kelas seperti itu ya. Itu tampak seperti itu. Jadi suasana kelas itu benar-benar istilahnya cair gitu, tidak yang kaku atau menegangkan seperti itu. Ya, selain itu pada saat diskusi kelompok berlangsung juga terlihat itu siswanya antusias juga, beberapa siswa itu untuk mengumpulkan pendapatnya, baik yang berada di tempat duduknya ataupun pada saat proses presentasi itu. Dan pada saat strategi meningkatkan motivasi itu, Ibu sudah memberikan motivasi dengan beragam cara, baik itu dengan cara disampaikan di depan kelas atau pada saat proses pembelajaran Ibu berkeliling gitu ya. Iya. Ya, Ibu selipkan juga dengan kata-kata motivasi ataupun ajakan kepada siswa yang terlihat agak istilahnya pasif gitu dalam diskusi kelompoknya. Jadi kalau menurut saya sebenarnya sudah ada semua strategi pengembangan yang ingin Ibu lakukan pada saat proses pembelajaran. Nah, tapi di sini ada beberapa catatan tambahan dari saya gitu. Yang pertama, ini yang perlu diapresiasi juga dari Ibu. Ibu konsisten gitu dalam memberikan pujian gitu atau mengapresiasi siswa yang berhasil menjawab pertanyaan dengan benar gitu ya, atau yang berani maju ke depan kelas atau menjawab pertanyaan tuh. Itu sangat bagus, Bu. Memang sebagai guru kita perlu sekali ya untuk rutin melakukannya. Kemudian yang kedua, ini pada bahan ajar. Memang Ibu sudah memberikan beragam bahan ajar, tapi untuk masing-masing kelompok itu sepertinya terbatas gitu. Nah, kalau bisa untuk setiap siswa itu, kalau boleh memberikan saran, sebaiknya diprintkan gitu, jadi mencukupi untuk anggota kelompoknya. Nah, karena pada saat diskusi itu ada siswa yang terlihat sepertinya tidak masuk ke kelompoknya ya, aktif. Ternyata kalau saya lihat anak ini ternyata tidak memegang apa-apa gitu, Bu. Beda dengan siswa yang memegang LKPD atau bahan ajar tadi itu ya. Itu untuk yang di bahan ajar. Kemarin Ibu sudah mengeprintkannya juga kan? Itu cukup untuk kelompoknya atau bagaimana? Saya mengeprintkannya hanya satu kelompok itu satu. Seharusnya satu orang itu satu ya, Bu ya. Ya, memang seperti itu boleh, atau jika memang yang diprint itu satu, tapi kan Ibu kan ada menampilkan video atau itu ingin memberikan bahan aja seperti membuka blog dan sebagainya, itu boleh siswanya Ibu suruh sendiri mencari seperti itu. Istilahnya lebih ke membagi peran. Nah, jadi mereka itu yang terlihat pasif didorong saja biar mereka itu lebih mengambil perannya pada masing-masing kelompok. Misalnya, ayo nak, silakan ya. Ya, kamu kan suka nonton video. Nah, sekarang Ibu suruh nih nonton video, silakan. Yang penting videonya berhubungan dengan pembelajaran. Nah, bisa seperti itu, Bu ya. Ya, itu untuk dalam bahan ajar atau kontennya. Nah, kemudian ini yang saya amati juga pada saat di akhir, Ibu sebenarnya sudah melakukan refleksi, hanya saja mungkin karena kemarin keterbatasan waktu, jadi Ibu hanya ada 1 atau 2 siswa saja, itu pun sepertinya siswanya seperti kurang gimana ya, kurang maksimal gitu ya, karena mungkin mereka juga bingung gitu kan. Nah, menurut saya saran dari saya sebaiknya kalau bisa ada rencana lain gitu, Bu, untuk mengatasinya. Karena kalau misalnya waktunya banyak mungkin bagus, Bu ya.
Tapi karena pada saat itu sudah jam istirahat, siswanya tidak lagi terkondisikan. Nah, ibu ganti saja misalnya nanti kita refleksi karena waktunya mungkin sudah tidak cukup, anak-anak juga sudah lelah. Silakan kalian boleh istirahat. Nanti setelah ini refleksinya ibu kirimkan saja, misalnya dalam bentuk pertanyaan Google Form, jangan lupa diisi ya. Nah, seperti itu. Gitu. Jadi menurut saya kalau misalnya mereka ngisi secara rahasia, mungkin mereka tidak malu gitu, Bu. Akan lebih jujur gitu. Ada opsi lain selain Iya, ada itu. opsi lain, benar. Nah, kemudian ini ada juga pemberian informasi materi pelajaran pada pertemuan selanjutnya. Nah, ini Ibu sampaikan kemarin pada saat sudah menutup pembelajaran gitu. Jadi setelah kita salam, Ibu ngomong lagi, nah pelajaran berikutnya kita belajar ini seperti itu. Nah, kalau bisa sebisa mungkin sebelum salam itu. Jadi siswa lebih perhatian, lebih mendengarkan. Karena kan setelah salam itu kita lihat siswanya ada yang sudah berdiri, ada yang sudah sibuk dengan tasnya, gitu. Ada bahkan yang sudah ingin keluar kelas, mungkin tidak terdengar lagi oleh siswa. Ya. Dan yang terakhir Bu, ini tentang benar yang seperti Ibu sebutkan tadi, itu masalah pengaturan waktunya saja. Karena kemarin kita kehabisan waktu sepertinya di mempersiapkan game gitu Bu ya. Nah, ya, karena waktu mempersiapkan game itu juga siswa kita kan banyak. Nah, jadi kalau Ibu kemarin hanya melibatkan 1-2 siswa saja. Alangkah lebih baik mungkin setiap perwakilan kelompok ada gitu, maju ke depan mempersiapkan. Atau ya siswa, ya beberapa siswa lah, jangan hanya 1-2 siswa. Jadi persiapan gamenya lebih cepat selesai. Ya, kalau dari saya sih hanya seperti itu. Sudah banyak bagusnya Bu ya, apalagi untuk strategi pengembangan sebenarnya sudah tampak semua pada saat proses pembelajaran di kelas kemarin. Tuh. Nah, kemudian setelah ini kira-kira Bu, harapan Ibu ke depannya bagaimana Bu untuk siswa-siswa kita ataupun mungkin peningkatan kompetensi Ibu gitu. Harapan saya ke depannya dengan adanya observasi ini, saya bisa mengetahui kekurangan saya bisa juga untuk kedepannya evaluasi diri untuk supaya untuk menumbuhkan minat belajar siswa itu lebih aktif. Kan selama ini kan kalau misalnya kita ini kurikulumnya berbeda-beda dan juga metodenya kadang sekarang ini ada yang namanya berdiferensiasi, itu menurut saya sangat bagus karena siswa itu kalau yang menonton yang seperti dulu, siswa itu lebih bosan. Kalau yang sekarang kan lebih ke kan di dalam kelas itu kan banyak siswa, banyak juga minat belajarnya beda-beda. Ada yang suka mendengar, ada yang suka yang melihat gambar ya. Jadi dengan ini saya juga bisa belajar untuk supaya semangat dan mencari informasi-informasi lain dari PMM, dari YouTube, supaya saya bisa lebih mendalami metode-metode yang saya akan pelajari, ya yang saya akan ajarkan kepada siswa. Mungkin kedepannya saya bisa belajar mencari-cari informasi yang lain. Dengan adanya penilaian ini saya bisa memperbaikinya dengan cara evaluasi diri tadi Bu. Evaluasi diri agar tujuan pembelajaran yang akan kita sampaikan itu tercapai. Ya, berarti sudah ada bayangan Bu ya, kira-kira strategi pengembangan yang ingin Ibu laksanakan setelah ini. Kalau bisa lebih spesifik lagi ya, seperti apa Bu kira-kira strateginya? Pengembangan mungkin nyari informasi lagi baik di YouTube, baik di PMM, kan banyak metode referensi kita untuk belajar tentang metode pembelajaran berdiferensiasi itu kan banyak contoh-contohnya, ada di YouTube, ada di PMM. Berarti intinya lebih Mungkin ke pengembangan diri ya? Lebih mengikuti pelatihan. Ya. Itu untuk diri Ibu sendiri. Kalau ke siswanya kira-kira ada tidak Bu? Ke siswanya, mungkin yang untuk ke siswanya mungkin saya akan belajar bagaimana menumbuhkan sifat siswa itu aktif setiap harinya, setiap pelajaran PA itu mereka itu antusias dan aktif. Berarti Ibu menumbuhkan minat dan bakatnya supaya aktif saja Bu. ke metode atau strateginya berarti ya? Saja. Ya benar sekali ya.
Ya karena berdasarkan memang siswa kita ini sebenarnya sudah cerdas-cerdas pintar ya apalagi kelas tinggi yang diajak kan. Jadi sebenarnya yang diperlukan mereka itu adalah motivasi gitu ya. Ya. Baik, berarti dapat saya simpulkan berarti Ibu nanti akan melakukan strategi pengembangan Ibu ya. Yang pertama itu adalah pengembangan atau pelatihan mandiri yang akan Ibu laksanakan. Ya, benar sekali Bu. Kita sebagai guru memang harus selalu mengupgrade diri gitu ya, karena ilmu pengetahuan selalu berkembang gitu Bu ya. Ya, apalagi siswa sekarang ini kan rata-rata sudah ahli memainkan gadget. Sebenarnya mereka itu satu malam lebih pintar dari gurunya ya, karena tidak pernah pisah gitu mereka dari media sosial. Nah, karena itu kita sebagai guru juga tidak boleh kalah gitu Bu ya. Bukan selanjutnya yaitu metode atau pembelajaran yang akan Ibu laksanakan di kelas. Ya, banyak sekali memang strategi atau metode pembelajaran yang bisa kita sesuaikan sesuai dengan umur anak kita ya yang ada di SMA ini gitu. Baik Bu, sejauh ini ada yang mau Ibu tanyakan kepada saya atau mungkin apa gitu? Saya ingin bertanya tentang ini Bu, bagaimana strateginya supaya siswa itu setiap harinya itu aktif menumbuhkan minat dan bakat siswa itu. Nah kan kalau ini berasal dari dalam diri siswa. Nah bagaimana Bu menumbuhkan bakat dan minat siswa? Kalau menurut saya sih berdasarkan pengalaman mengajar juga gitu dan mengamati sehari-hari aktivitas siswa ini, sebenarnya yang paling besar berpengaruh itu kan lingkungan bermain mereka itu kan, dan yang paling utama itu sebenarnya dari keluarganya gitu. Mungkin Ibu bisa bekerja sama dengan walinya, mungkin menanyakan terlebih dahulu aktivitas mereka itu apa sih sebenarnya di rumah. Dari situ kan kita bisa ketahui gitu. Nah, mungkin juga kita bisa meminta istilahnya kerjasama gitu dengan wali di rumah ya, dalam menjaga atau mengatur pola belajar mereka di rumah gitu. Karena sesungguhnya siswa itu kan begitu datang ke sekolahnya pasti membawa beragam perasaan gitu. Ada mungkin yang perasaan galau, sedih, senang. Kalau yang ngerasa senang tadi, cinta di keluarganya terpenuhi, otomatis mereka akan senang pasti belajar di sini gitu. Nah, selain itu juga beberapa pengamatan saya terhadap siswa kita ini Bu, memang ada beberapa yang kurang mendapat dukungan gitu dari keluarganya. Jadi ada yang acuh tak acuh, bahkan ada yang orang tuanya ataupun mungkin dia tinggal bersama nenek itu, yang neneknya tidak sekolah otomatis menganggap ya pendidikan itu tidak terlalu penting gitu. Nah, selain dari keluarga yang kurang perhatian, lingkungan sekitarnya juga. Karena anak-anak kita ini kan kalau sudah di luar sekolah itu saya lihat mereka ini bertemannya bukan hanya dengan sebaya mereka gitu. Bahkan ada anak-anak yang walaupun sebaya mereka tidak sekolah lagi, ya otomatis kan mereka mungkin terpengaruh dari sana gitu ya. Ya mungkin itu tadi Bu, intinya kita mungkin menjalin kerjasama dengan orang terdekat mereka, dan juga selain itu melakukan pendekatan individu dengan anak yang kira-kira terindikasi benar-benar tingkat motivasinya rendah atau minatnya rendah itu paling tinggi lah gitu Bu. Ya kalau sejauh ini sih saran saya seperti itu, yang seperti yang saya lakukan juga gitu. Ya, baik Ibu Emma, mungkin itulah ya percakapan kita pada pasca observasi ini. Semoga nanti hasil dari observasi ini bisa membawa ya dampak ya, manfaat gitu, berkah untuk Ibu maupun siswa-siswa kita. Semoga siswa kita nanti bisa menjadi seperti harapan yang diciptakan lah oleh gurunya ya. Istilahnya sekarang ini kita mengajar ini menuntun ya sesuai kodrat siswanya. Memang kita yang harus lebih banyak bersabar gitu ya. Baik, semangat Bu ya. Terima kasih Bu Emma.